Apakah Anda pernah merasa terhimpit oleh tekanan dunia untuk mengikuti arus yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristiani? Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, umat Kristiani seringkali dihadapkan pada dilema, mengikuti prinsip Alkitab yang kekal atau menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat yang terus berubah. Tantangan ini tidak bisa dihindari, sebab dunia yang kita tinggali seringkali mengusung nilai-nilai yang berlawanan dengan panggilan iman kita. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, dunia yang kita alami saat ini dan dunia yang akan datang, di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Ibrani 2 ayat 5 menyatakan, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia yang akan datang, di mana Kristus memerintah sepenuhnya, adalah tujuan akhir kita. Namun, saat ini kita masih berada di dunia yang penuh dengan godaan dan bahaya yang dapat dengan mudah menenggelamkan kita jika kita tidak waspada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari betapa besar pengaruh dunia ini terhadap pikiran, sikap, dan perilaku kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja secara tidak sengaja mengikuti arus yang menjauhkan kita dari Allah. Melalui Mazmur 8, kita memahami bahwa Kristus akan memerintah dunia, dan pemerintahannya telah dimulai sejak kerajaan Allah ditegakkan di bumi melalui gerejanya. Sebagai orang yang telah dibaptis dalam namanya, kita adalah miliknya dan telah dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang sejati. Ini berarti kita harus hidup berbeda dari dunia ini, dengan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan dalam Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebagai umat kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam bagi bumi. Sebuah panggilan yang menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Namun, bagaimana kita bisa tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh dunia? Berikut adalah 3 langkah penting yang perlu kita ambil untuk memastikan bahwa kita tetap berdiri kokoh di atas dasar iman yang benar dan tidak terbawa arus dunia. Yang pertama, menentukan status kita sebagai umat kerajaan Allah. Sebagai umat Kristiani, kita harus menyadari identitas kita sebagai penghuni kerajaan Allah. Identitas ini bukan hanya sebuah label, tetapi sebuah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia. Menjadi bagian dari kerajaan Allah berarti kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristus di setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mencari Allah, kerajaannya, dan kebenarannya di atas segala sesuatu, bukan harta dunia atau kepuasan pribadi. Ini adalah komitmen yang memerlukan penyangkalan diri dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Roma 8 ayat 11-13 membunyikan, dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita akan membimbing dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tidak berkompromi dengan dunia, melainkan untuk menunjukkan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dengan hidup menurut Roh, kita dimampukan untuk menang atas godaan dunia dan tetap setia kepada panggilan Kristus. Yang kedua, mewaspadai pengaruh dunia.
Kita harus terus-menerus waspada terhadap pengaruh dunia yang dapat mengaburkan pandangan kita tentang kebenaran. Dunia ini penuh dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perangkap tersebut. Dalam Roma 12 ayat 2, kita diingatkan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pengaruh dunia bisa datang melalui berbagai media, hubungan sosial, atau bahkan melalui ajaran yang tampaknya baik namun sebenarnya menjauhkan kita dari kebenaran. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat dengan mudah diakses, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa beberapa di antaranya dapat merusak iman kita. Media sosial, hiburan, dan bahkan beberapa ajaran populer dapat menyusup ke dalam pikiran kita, menggeser pandangan kita dari firman Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus memperbarui pikiran kita dengan firman Allah dan memastikan bahwa hidup kita sepenuhnya selaras dengan kehendak-Nya. Ini berarti kita harus mengembangkan kebiasaan membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari, serta berdoa memohon hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, berani berdiri di tengah tekanan dunia. Sebagai umat Kristiani, kita pasti akan menghadapi tekanan untuk berkompromi dengan dunia. Tekanan ini bisa datang dari berbagai arah, dari pekerjaan, teman, keluarga, atau masyarakat luas. Dunia mengharapkan kita untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku, namun kita dipanggil untuk berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Allah. Keberanian ini tidak hanya diperlukan dalam menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga dalam menjaga integritas pribadi kita di hadapan Allah. Kita harus siap untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, meskipun itu berarti kita harus berjalan sendiri di jalan yang sempit. Efesus 6 ayat 13 mengajarkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan di hari yang jahat. Ini berarti kita harus terus-menerus bersandar pada kekuatan Allah untuk melawan setiap godaan dan tekanan yang datang dari dunia. Mengenakan perlengkapan senjata Allah mencakup kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. Dengan senjata-senjata rohani ini, kita diperlengkapi untuk menghadapi segala serangan musuh dan tetap teguh dalam iman kita. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah memberikan kita hikmat, keberanian, dan keteguhan hati untuk hidup sesuai dengan panggilan-Nya, tanpa terpengaruh oleh dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengikuti kehendak-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, yang melihat jauh ke dalam hati kami dan mengetahui setiap jalan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus, dan kami bersyukur atas Roh Kudus yang terus membimbing kami dalam kebenaran. Tuhan, kami mengakui bahwa di tengah dunia yang penuh godaan ini, kami seringkali terpengaruh oleh arus dunia dan gagal untuk berdiri teguh di atas prinsip-prinsip yang telah Engkau tetapkan. Kami memohon ampun atas setiap kompromi yang telah kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Bersihkan hati kami, ya Tuhan, dan kembalikan kami ke jalan-Mu yang benar. Kami berdoa agar Engkau terus membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup sebagai warga kerajaan-Mu yang setia dan tidak terpengaruh oleh arus dunia. Berikan kami keberanian untuk berdiri teguh di tengah tekanan, dan kekuatan untuk menolak setiap godaan yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat bahwa identitas kami ada di dalam Kristus, dan bukan di dalam dunia ini. Biarlah hidup kami menjadi cerminan dari kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Pimpin kami dalam setiap langkah,
agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang seiman, agar Engkau juga memberikan mereka hikmat dan kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Lindungi kami semua dari pengaruh buruk dunia ini, dan bentuklah kami menjadi umat yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cahaya Tuhan dalam diri kita bisa mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita? Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, serta setia mengikuti teladan Kristus, maka akan terlihat pancaran cahaya yang berbeda dalam diri mereka. Ada perbedaan dalam cara mereka menjalani hidup, kepribadian mereka, dan bagaimana mereka menghadapi masalah. Bagaimana terang ini dapat mengubah kehidupan kita? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Mari kita lihat lebih dalam apa yang Yesus maksudkan ketika Dia memerintahkan umatnya untuk membiarkan terang mereka bersinar. Apa arti, hendaknya terangmu bercahaya? Terang yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 16 merujuk pada perubahan positif dalam diri kita. Terang ini adalah kesadaran bahwa Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah Juru Selamat kita, dan jalan hidup kita sedang dituntun oleh Roh Kudus yang penuh kasih. Ini berarti bahwa setelah kita mengenal Yesus secara pribadi dan menerima pengorbanannya, kita mulai melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik karena kita memahami bahwa Tuhan mengasihi kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Terang dalam diri kita adalah ungkapan syukur atas pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita dilayakkan kembali di hadapan Bapa. Terang ini memberi kita pengharapan di dalam Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masalah yang dulu tampak seperti gunung sekarang terlihat seperti kaki bukit yang bisa kita taklukkan bersama Tuhan. Ketika terang kita bersinar, kita memancarkan kasih Yesus dalam kata-kata, tindakan, dan pikiran kita. Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya setelah melakukan banyak mukjizat penyembuhan di seluruh Galilea. Kemudian, Dia beristirahat dengan tenang di sebuah gunung. Berbicara kepada murid-muridnya, Yesus mengingatkan bahwa semua orang percaya adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-15 membunyikan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Firman ini adalah bagian dari serangkaian ajaran penuh hikmat yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 7 ayat 28-29 dikatakan bahwa mereka yang mendengar pengajarannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dan kita semua di masa depan. Dia menyadari bahwa masa-masa sulit akan datang. Oleh karena itu, Dia ingin kita semua menjadi terang agar dapat memimpin orang lain di dunia yang penuh kegelapan ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang yang mampu menembus kegelapan, memimpin mereka yang tidak mengenal Yesus untuk sampai kepadanya. Terang kita adalah panggilan yang Tuhan berikan untuk membawa orang-orang menuju kerajaan-Nya dan hidup kekal di surga. Dengan demikian, mari kita terus memancarkan terang Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita,
sehingga orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Berikut adalah doa panjang dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan topik terang dunia yang telah Anda bahas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk semakin dekat dengan-Mu. Engkau adalah Allah yang memanggil kami untuk menjadi terang di dunia ini, untuk memancarkan kasih-Mu melalui setiap tindakan, kata, dan pikiran kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk menjadi bagian dari rencana-Mu yang indah. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami hanyalah bejana kosong. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kami, mengubah hati kami, dan membimbing setiap langkah kami. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk hidup dalam terang-Mu, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Firman-Mu dalam Matius 5 ayat 16 mengingatkan kami, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Kami berdoa agar hidup kami dapat menjadi cerminan dari kasih dan kebenaran-Mu, sehingga melalui kami, banyak orang dapat melihat kemuliaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin mengikuti teladan Yesus yang selalu menjadi terang di tengah kegelapan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan, kami seringkali merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, kami percaya bahwa dengan kekuatan yang berasal dari-Mu, kami mampu untuk tetap berdiri teguh dan terus memancarkan terang-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan, tetapi justru semakin kuat dan berani untuk menjadi saksi-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian dalam menjalani hidup ini. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil, setiap langkah yang kami buat, selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang kami jalani ini menjadi kesaksian bagi orang lain, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi terang di saat keadaan baik, tetapi juga di saat-saat sulit. Kami tahu bahwa kegelapan tidak akan mampu mengalahkan terang, dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan untuk bersinar, bahkan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum mengenal terang-Mu. Tuhan, kiranya melalui kami, mereka dapat melihat kasih-Mu yang besar dan merasakan hadirat-Mu yang nyata. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa kabar baik kepada mereka yang masih terhilang, agar mereka juga dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera yang hanya ada di dalam Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar melalui kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa agar Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah, menguatkan kami dalam setiap tantangan, dan menuntun kami menuju kehidupan yang penuh berkat. Dalam nama Yesus Kristus, terang dunia dan juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau, apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Teman-teman yang terkasih, jika kamu pernah melihat orang lain dan berpikir, andai saja aku juga memiliki bakat seperti dia. Atau jika kamu pernah berpikir, kalau saja aku memiliki talenta seperti itu. Atau, kalau saja Tuhan memberiku anugerah, aku pasti bisa melayani di gereja. Maka, aku ingin membacakan kepadamu perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14-29 menceritakan, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang mau berangkat ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang lain 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 5 talenta segera pergi untuk menjalankan usahanya dan memperoleh laba 5 talenta lagi. Demikian juga hamba yang menerima 2 talenta, ia pun memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang keras, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-temanku yang terkasih, aku ingin menguatkan dan mengingatkan bahwa Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita semua, kepada setiap orang yang mengikutinya. Tuhan telah mempercayakan talenta kepadamu dan kepadaku. Kamu dipanggil untuk melayani kerajaan Tuhan. Jadi, jangan lagi berfokus pada orang lain. Perbandingan itu adalah pencuri sukacita. Jangan melihat apa yang orang lain lakukan atau apa yang telah mereka terima. Fokuslah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang kamu miliki. Dalam dirimu terdapat harta berharga, dan aku mendorongmu untuk berusaha menyelesaikan misi yang diberikan Tuhan, karena Yesus Kristus akan mengganjar ketekunanmu dengan sukacita sejati. Jika kamu dipanggil untuk menguatkan orang lain, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jika kamu dapat bernyanyi, bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Jika kamu mampu mendukung pekerjaan misi, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jika kemampuanmu lebih kepada bekerja di balik layar, dukunglah pelayanan dari sana. Jika kamu diberkati secara finansial, dengan iman dan kerelaan hatimu, dukunglah pelayanan Tuhan. Jika kamu bisa menguatkan atau menghibur orang melalui kata-kata, kamu bisa menulis artikel, atau bahkan meninggalkan kata-kata yang menghangatkan di kolom komentar. Apapun yang telah dipercayakan kepadamu, aku mendorongmu untuk menggunakan bakat dan talenta tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang, saat kita datang ke hadapan Tuhan,
Mari kita ingat untuk berdoa agar Tuhan membantu kita menjadi pengelola yang baik dari setiap anugerah yang dipercayakannya kepada kita. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk memuliakan nama-Nya dengan talenta dan karunia yang ada pada kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, aku datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah hati, membawa ucapan syukur terdalam. Kasih-Mu bagaikan matahari yang terbit setiap hari, menerangi saat-saat tergelap kami dan menghangatkan kami di saat-saat yang paling dingin. Tuhan, Engkaulah pelindung kami yang kokoh, yang membimbing kami dengan perhatian seorang gembala, dan mengasihi kami tanpa syarat. Kami kagum dengan kasih-Mu yang luar biasa, begitu kuat, namun begitu lembut, yang membentuk keberadaan kami dan menuntun jalan hidup kami. Kiranya hidup kami mencerminkan rasa syukur ini, dan semoga terang-Mu bersinar dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, pada saat ini, aku berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan suaraku. Ya Allah, aku memohon agar Engkau menunjukkan karunia dan talenta yang telah Engkau tanamkan di dalam hati mereka, agar setiap laki-laki dan perempuan, setiap saudara atau saudari, dapat melihat harta terpendam yang ada dalam diri mereka. Allah, berikan mereka hati yang bersedia menggunakan karunia untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar tidak menunda atau menangguhkan pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi malas atau meremehkan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami menganggap karunia ini sebagai hal yang biasa, tetapi berikanlah kepada kami rasa urgensi untuk bekerja bagi kerajaan surga dan bukan untuk dunia ini. Kolose 3 ayat 23-25 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai upah. Kristuslah Tuhan yang kamu layani. Tetapi barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang muka. Tuhan, apapun tugas yang kami emban dalam tubuh Kristus, dan apapun peran kami di dalam kerajaan surga, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pekerja yang rajin dalam pelayanan kepada-Mu. Tuhan, bantulah kami agar dalam memuliakan nama-Mu, kami melakukannya dengan segenap hati. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kiranya apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Kiranya semua rencana dan cita-cita kami bermula dan berakhir dengan nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam segala upaya yang kami lakukan, kiranya Engkau tidak hanya mengurapi tangan kami tetapi juga memimpin dan membimbing kami, agar kami dapat menjadi hamba yang efektif dan berdampak di dunia ini. Tuhan, semua ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan dan mungkin bertanya dalam hati, apa karuniaku? Apa panggilanku? Kiranya Roh Kudus menunjukkan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Firman-Mu dalam 1 Korintus 12 ayat 7-10 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang ia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengenali karunia dan panggilan yang ada dalam hidup kami. Bantu kami agar dalam menggunakan karunia-karunia ini, kami dapat bersinar dengan rendah hati demi kemuliaan kerajaan Allah, Tuhan Yesus. Dalam segala yang kami lakukan, kami serahkan segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya kepadamu. Tanpa Engkau, tidak ada yang indah dan baik. Yesus, kami memuji-Mu karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan kasih sayang. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mendengarkan doaku. Aku berdoa dalam nama yang sangat berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Amin.